Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now, apa kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita kepada teman-teman mengenai salah satu kegiatan yang cukup menyedihkan di Badan Pusat Statistik. Saya mulai masuk di instansi ini pada bulan Maret 2011 lalu. Artinya sudah lebih dari 11 tahun saya berada di Badan Pusat Statistik. Dan selama itu sudah banyak sekali kegiatan, baik itu survei seperti biasa ataupun beberapa kegiatan sensus yang sudah pernah saya ikuti dalam kurun waktu 11 tahun tersebut. Buat teman-teman yang baru bergabung dalam kegiatan BPS, terutama dalam kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi 2022 lalu atau Reksosek 2022, mungkin mudah merasa bahwa kegiatan Reksosek adalah kegiatan yang berat, sangat berat. Bahkan banyak sekali keluhan yang masuk ke dalam akun YouTube saya di kolom komentarnya. Tapi berkat Reksosek 2022, akhirnya Badan Pusat Statistik sendiri menjadi organisasi atau lembaga yang cukup terkenal di kalangan teman-teman semua, terutama di kalangan teman-teman yang mencari lowongan atau rekrutmen petugas dari kegiatan Reksosek 2022. Namun, pada kenyataannya, kegiatan Reksosek 2022 bukanlah kegiatan yang paling menyedihkan yang pernah saya alami ketika saya sudah masuk di instansi ini. Kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi 2022 telah mengantarkan akun YouTube saya, akun YouTube Bunda Zaman Now, menjadi cukup dikenal di kalangan teman-teman semua karena kala itu banyak membahas mengenai Reksosek 2022. Dan ketika di pertengahan jalan, ketika tiba-tiba ada yang namanya aplikasi Reksosek khusus, akun YouTube saya cukup banyak dikejar oleh teman-teman yang tidak setuju dengan adanya Reksosek khusus. Seolah-olah dengan memaki saya, dengan mengatakan hal-hal yang tidak patut dikatakan, itu sudah wakili teman-teman untuk bisa menyampaikan hal tersebut ke Badan Pusat Statistik yang ada di Jakarta. Padahal pada kenyataannya Reksosek khusus adalah aplikasi yang dibuat di Badan Pusat Statistik Pusat atau yang di Jakarta, bukan di Badan Pusat Statistik yang ada di kabupaten. Karena pada kenyataannya BPS kabupaten kota hanya menerima saja aplikasi yang ada. Awalnya dengan adanya Reksosek khusus dan banyaknya komentar negatif di akun YouTube saya sempat mau berhenti untuk membagikan ilmu mengenai Reksosek kepada teman-teman. Tapi setelah saya pikirkan kembali, tujuan awal saya membuat akun YouTube ini untuk membahas Reksosek adalah untuk berbagi ilmu, maka akhirnya saya memaksakan diri untuk terus membagikan apa yang saya ketahui di akun YouTube Bunda Zaman Now ini. Meskipun saya mengalami hal-hal yang cukup tidak mengenakan dalam kegiatan Reksosek 2022 lalu di akun YouTube pribadi saya, yaitu akun YouTube Bunda Zaman Now ini, namun kegiatan Reksosek 2022 bukanlah kegiatan yang paling menyedihkan yang pernah saya ikuti. Karena pada kenyataannya kegiatan yang paling menyedihkan yang pernah saya ikuti adalah kegiatan lain, yaitu kegiatan yang bernama Survei Wisatawan Nusantara. Kegiatan Survei Wisatawan Nusantara adalah kegiatan yang hanya ada di kabupaten-kabupaten tertentu yang diidentifikasikan oleh pusat adalah kabupaten dengan tujuan wisata yang cukup banyak didatangi oleh wisatawan domestik, termasuk salah satunya adalah Kabupaten Satker tempat saya bertugas. Nah, dari awal adanya Survei Wisatawan Nusantara, kabupaten saya sudah terpilih untuk menjadi kabupaten yang menyelenggarakan atau yang terkena sampel dari kegiatan Survei Wisatawan Nusantara. Awalnya kegiatan Survei Wisatawan Nusantara adalah kegiatan pendataan seperti biasa, di mana di sana ada petugasnya sebagai pendata lapangan dan ada petugas sebagai pemeriksa lapangan. Dan petugas pendata lapangan ini juga akan melakukan listing atau
update dari data rumah tangga yang ada dalam suatu wilayah. Kemudian di dalam update tersebut ditanyakan apakah dalam rumah tersebut ada anggota keluarga yang bepergian. Bepergiannya dalam artian lebih dari 100 kilometer itu pulang pergi dalam hari yang sama, atau dia menginap di luar kabupaten selama lebih dari 1 hari. Namun karena adanya yang namanya pandemi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 lalu, akhirnya kegiatan ini tidak bisa terlaksana seperti biasa. Namun anggarannya masih tetap ada, sehingga dari anggaran yang ada tersebut harus dipergunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Akhirnya dari BPS sendiri akhirnya bekerja sama dengan operator telekomunikasi untuk melacak yang namanya mobile positioning data dari relawan atau petugas yang ditunjuk untuk melakukan survei wisatawan Nusantara ini. Pada awalnya saya dan beberapa teman yang menjadi relawan berpikir bahwa yang namanya relawan adalah bekerja seperti biasa dan tanpa adanya hal-hal yang harus dilakukan, maksudnya dalam artian apakah ada imbalannya atau tidak, sehingga kami oke-oke saja ketika diminta untuk menjadi relawan. Tapi karena ketika itu kondisinya pandemi dan kegiatan ini tidak bisa terlaksana seperti biasa, akhirnya relawan-relawan tadi ditugaskan untuk mengumpulkan data wisatawan Nusantara ini ke objek-objek wisata yang ada di Indonesia. Ditambah dengan catatan bahwa objek wisata yang dikunjungi dari relawan yang ada dalam satu kabupaten tersebut tidak boleh objek wisata yang sama. Artinya satu relawan harus menuju satu objek wisata dimanapun itu asal ada di Indonesia. Keterbatasan tempat objek wisata di provinsi ini akhirnya membuat beberapa teman saya dan saya pribadi mencari objek wisata di luar provinsi. Ada yang ke provinsi tetangga, tapi ada juga yang terbang ke provinsi yang ada di Pulau Jawa. Karena yang saya kunjungi adalah tempat objek wisata, kala itu saya berpikir tidak ada salahnya jika saya melibatkan atau mengajak kedua orang tua saya untuk mengikuti saya dalam pengumpulan data survei wisatawan Nusantara ini. Akhirnya saya bawalah kedua orang tua saya untuk ikut saya dalam proses pendataan wisatawan Nusantara ini. Kami mendatangi kala itu Taman Mini Indonesia Indah, Bintaro Snow World, dan Kebun Binatang Ragunan, semuanya yang ada di Jakarta. Semuanya terasa menyenangkan ketika saya jalani waktu itu, di mana bisa membawa kedua orang tua saya sekali-sekali jalan-jalan ke wilayah yang memang jarang atau mungkin baru sekali itu dikunjungi oleh salah satu orang tua saya. Tapi di sana juga saya melihat ketika harus melakukan perjalanan yang cukup jauh, di sana saya melihat bahwa bapak saya sudah dalam kondisi yang tua. Dalam artian dia tidak seperti dulu, tidak seperti ketika saya awal bergabung di instansi ini. Di situ saya melihat seperti akan terjadi sesuatu. Dengan perasaan yang ada saat itu, akhirnya saya memaksakan diri untuk lebih menciptakan suasana-suasana yang bisa saya ingat di kemudian hari. Dan apa yang saya khawatirkan terjadi. Pada Maret 2022 beliau mengeluhkan keluhan kesehatannya yang semakin menurun, sehingga pada keesokan harinya beliau berniat untuk kontrol ke poli di mana beliau biasa memeriksakan diri. Namun ketika di poli tersebut beliau mengeluhkan bahwa kepalanya pusing, sehingga oleh perawat yang ada di poli diarahkan ke UGD untuk diperiksa lebih lanjut kenapa beliau sampai pusing. Dan di malam harinya saya bersama keluarga melakukan panggilan video kepada beliau untuk mengetahui bagaimana kondisi beliau setelah akhirnya diputuskan untuk menjalani rawat inap. Dan satu kata atau satu kalimat yang saya ingat kala itu adalah bahwa dia mau tidur, tidak mau melayani obrolan kami karena mau tidur.
Dan keesokan harinya tanpa saya ketahui ternyata beliau sudah tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri dan akhirnya harus masuk ke ruangan yang namanya ruangan ICU selama beberapa hari, sampai pada akhirnya salah satu tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut menyatakan bahwa beliau sudah tiada. Dan ketika di tahun 2022 ini, yaitu tepatnya di penghujung tahun ini, saya kembali harus bergabung dalam kegiatan survei sejenis dengan pertanyaan yang sebenarnya sama dengan yang saya ditanyakan pada tahun 2021 lalu. Disitulah kesedihannya terasa lebih menyesakkan, karena pada pertanyaan yang diajukan di web tersebut ditanyakan di mana menginap selama beberapa hari ketika saya berada di luar kota, tepatnya di provinsi tetangga, ketika saya harus menunggui beliau di ruangan ICU. Dan parahnya ketika pengisian data di link yang sudah diberikan tersebut tidak diberikan kolom catatan untuk menegaskan bahwa kala itu saya menginap di samping ruangan ICU untuk menunggui beliau. Sehingga mau tidak mau saya harus mengisikan akomodasi yang ada, dan juga saya juga harus memperkirakan berapa biaya yang saya keluarkan untuk menginap di ruangan samping ruangan ICU tersebut. Pada dasarnya kenangan ketika saya harus berada di ruangan tersebut kala itu sampai hari ini masih terasa di ingatan saya. Karena ketika di rumah kulkas atau freezer melakukan reset atau restart terhadap sistemnya, maka ingatan saya adalah ketika alat-alat di ruangan tersebut melakukan restart terhadap sistem yang ada di alat-alat tersebut secara otomatis. Kegiatan survei ini terasa menyenangkan ketika saya jalani. Semuanya begitu menyenangkan dan memang berkesan di hati. Tapi ketika saat ini saya harus mengenang bahwa itu adalah perjalanan terakhir saya bersama salah satu dari orang tua saya, maka disitulah letak kesedihannya yang paling saya ingat hingga saat ini. Mendapat perlakuan tidak menyenangkan ketika proses pendataan di lapangan, atau mungkin mendapat cacian seperti yang saya alami pada kegiatan Reksosek. Karena kemunculan Reksosek khusus beberapa waktu yang lalu, hanya saya anggap sebagai angin lalu saja. Tidak saya anggap sebagai suatu kenangan yang menyedihkan. Namun ketika saya harus mengenang yang namanya kegiatan survei wisatawan Nusantara, disitulah letak di mana saya harus lebih menahan perasaan bahwa kegiatan ini sungguh sangat menyesakkan. Itulah kegiatan di BPS yang cukup menyedihkan versi saya, karena versi teman-teman ada kegiatan sendiri yang bagi teman-teman cukup memberikan pengalaman yang menyedihkan. Namun masing-masing dari kita punya pemikiran yang berbeda mengenai hal ini. Oleh karena itu, jalani saja semuanya seperti biasa, pasrahkan semuanya kepada Yang Maha Pencipta. Karena pada dasarnya apa yang terjadi pada kita ada hikmah yang tersembunyi yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Semoga cerita saya ini bisa sedikit memberikan pengetahuan kepada teman-teman. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.